Novel audio Cincin Kaisar Naga yang ke-4661 hingga 4663. Novel fiksi bela diri berlanjut. Kepalan tinjunya dipenuhi dengan energi kekuatan, dan setiap pukulan sepertinya mampu mengguncang gunung dan sungai serta mengenai Sentian. Namun, menghadapi serangan sengit Kui Wanxing, Sentian tiba-tiba mundur. Pada saat yang sama, cahaya dingin tiba-tiba menyala dari tangan Sentian, seperti meteor yang menembus langit malam. Pedang pembunuh naga muncul di tangan Sentian. Suara samar auman naga mengalir di badan pedang naga, samar-samar menunjukkan tekanan yang membuat jantung berdebar-debar. Hari ini, aku akan menunjukkan kepadamu kekuatan pedang pembunuh naga. Teriak Sentian, sosoknya bangkit, dan dia bergerak melintasi medan perang seperti hantu setiap kali dia mengayunkannya. Diiringi auman naga dan harimau, udara yang ditunjuk oleh ujung pedang seakan terbelah menjadi dua, meninggalkan retakan yang terlihat dengan mata terbuka. Ekspresi Kui Wanxing sedikit berubah ketika dia melihat ini. Meskipun dia bangga dengan kultivasinya yang canggih, dia tidak berani ceroboh di depan pedang pembunuh naga. Dia dengan cepat mengerahkan seluruh energinya dan mengumpulkannya di telapak tangannya, bersiap menahan piukulan itu. Bayangan pedang mengikuti. Dengan teriakan, sosok Sentian tiba-tiba berhenti, dan pedang pembunuh naga itu tiba-tiba diayunkan ke bawah. Cahaya pedang yang menyilaukan terkondensasi di ujung pedang, dan itu seperti berbentuk naga yang besar. Cahaya dan bayangan meraung keluar dari pedang. Dengan kekuatan untuk menghancurkan langit dan bumi, ia bergegas menuju Kui Wanxing. Kui Wanxing mengayunkan telapak tangannya, dan energi sejatinya berubah menjadi bayangan binatang besar, mencoba memblokir piukulan mengejutkan ini. Namun, ketika cahaya pedang berbentuk naga bertabrakan dengan bayangan binatang itu, suara gemuruh yang memekakkan telinga terjadi. Udara di sekitarnya tampaknya benar-benar terkoyak, debu beterbangan, dan kerikil beterbangan kemana-mana takut terkena dampaknya. Cahaya pedang berbentuk naga tidak dapat dihentikan, menembus bayangan binatang itu, dan terus menyerang Kui Wanxing. Kui Wanxing menjadi pucat karena ketakutan. Dia hanya bisa menggunakan keterampilan fisiknya dengan tergesa-gesa, dan nyaris menghindari titik yang vital. Namun meski begitu, lengan kirinya masih tersapu akibat cahaya pedang, dan kulitnya langsung terkoyak dan berdarah. Piukulan ini membuat Kui Wanxing benar-benar memahami kengerian pedang pembunuh naga, dan dia tidak lagi berani meremehkannya. Namun, pertempuran tidak berakhir. Sentian memanfaatkan kemenangan untuk mengejarnya. Pedang pembunuh naga menari di tangannya seperti senjata kedap udara. Setiap pedang berisi kekuatan untuk menghancurkan gunung dan memecahkan batu mundur dengan mantap tanpa ada peluang untuk melawan. Badannya ringan dan dia bergerak melintasi medan perang seperti hantu. Setiap penghindarannya tepat, menyebabkan piukulan Kui Wanxing gagal berulang kali. Seiring berjalannya waktu, Kui Wanxing secara bertahap menyadari bahwa dia tidak berdaya untuk memenangkan hati Sentian. Namun serangan Sentian menjadi semakin sengit, membuatnya merasa ketakutan setiap saat. Dia tahu betul bahwa Sentian bukanlah orang yang mudah, dan pedang pembunuh naga bahkan lebih kuat. Oleh karena itu, dia mulai menyesuaikan taktiknya, tidak lagi menyerang secara membabai buta, tetapi mencari kekurangan Sentian dan berusaha menang dengan kepintaran. Namun, Sentian sepertinya memahami pikiran Kui Wanxing. Dia berbentuk seperti angin, dan pedang pembunuh naga itu seperti makhluk hidup di tangannya. Dan serangan Kui Wanxing dinetralkan satu persatu, sambil mencari peluang untuk melakukan serangan balik. Akhirnya, ketika serangan Kui Wanxing sedikit melambat, Sentian memanfaatkan kesempatan itu. Badannya terangkat seperti seekor citah yang siap menyerang, dan pedang pembunuh naga itu membentuk busur sempurna di udara, langsung menuju Kui Wanxing. Kemanapun pedang itu lewat, udaranya seolah terkoyak, meninggalkan retakan yang dalam. Meskipun Kui Wanxing mencoba yang terbaik untuk melawan, semua pertahanannya pucat dan tidak berdaya di bawah ujung pedang pembunuh naga yang tidak bisa dihancurkan. Seluruh badan Kui Wanxing terasa seperti terluka parah. Dia terbang dan jatuh dengan keras ke tanah. Dia berjuang untuk bangun, tetapi menemukan bahwa energi sebenarnya di badannya tidak teratur dan dia terluka parah. "Kamu, bagaimana kamu bisa begitu kuat?" Kui Wanxing memandang Sentian dengan tidak percaya, dengan suaranya yang bergetar. Seorang beku alam Mahayana tingkat pertama sebenarnya mampu mengalahkan dirinya sendiri, alam Mahayana tingkat ke-8, dan bahkan melukai dirinya sendiri secara serius.
Ini sangat sulit dipercaya, bahkan Xing Daorong di sampingnya terkejut dan tidak bisa berkata-kata. Sentian berada di alam kesengsaraan tingkat 9 pada saat itu, dan sungguh mengejutkan mampu mengalahkan alam Mahayana tingkat keempat. Sekarang Sentian baru saja dipromosikan ke alam Mahayana, dia benar-benar dapat mengalahkannya tingkat ke-8 dari alam Mahayana. Ini sangat keterlaluan, bahkan ratusan tentara di sekitar melihatnya dengan mata terbuka lebar. Mereka belum pernah melihat pertempuran di mana alamnya sangat berbeda dan mereka masih bisa menang. Apakah kamu yakin? Sentian memandang Kui Wanxing dengan dingin dan bertanya. Aku menuruti ibumu. Jika aku tidak terluka, bagaimana aku bisa dikalahkan olehmu? Teriak Kui Wanxing dengan keras. Meskipun Kui Wanxing terkejut, dia tidak boleh menyerah saat ini. Jika tidak, ratusan tentara akan memikirkannya. Bagaimana dia bisa meyakinkan masyarakat? Jangan bilang aku tidak memberimu kesempatan. Aku bisa membiarkanmu kembali untuk pulih. Saat kamu pulih, kita akan bertengkar. Aku akan membuatmu berlutut di depanku dengan yakin. Sentian memegang bola di tangannya. Dia langsung mencabut pedang pembunuh naga itu, lalu berbalik dan pergi. Kui Wanxing tercengang, dia tidak menyangka Sentian akan melepaskannya dan menjadi sangat bahagia. Tuan Shen. Xing Daorong berjalan ke arah Sentian dan berteriak dengan sedikit ragu. Sekarang adalah saat yang tepat untuk menyingkirkan Kui Wanxing. Jika dia dilepaskan, dia masih akan menjadi masalah di masa depan. Saat ini, Xing Daorong telah lama yakin pada Sentian, jadi gelarnya telah berubah. Seorang biksu di alam Mahayana tingkat pertama dapat mengalahkan seorang biksu di alam Mahayana tingkat 8. Prestasi masa depannya tidak akan terbatas. Xing Daorong tahu bahwa dia sebaiknya memeluk pohon besar Sentian saat ini. Apakah kamu takut aku tidak akan bisa mengalahkannya di masa depan? Sentian memandang Xing Daorong dan tersenyum tipis. Dia tahu bahwa Xing Daorong pasti takut setelah Kui Wanxing pulih dari lukanya, dia tidak lagi menjadi lawan Kui Wanxing. Namun, Sentian tahu di dalam hatinya bahwa meskipun dia saat ini berada di alam Mahayana tingkat pertama, dia telah mencapai kondisi puncaknya, selama dia memiliki sumber daya yang cukup, dia akan dapat maju ke alam Mahayana tingkat kedua alam Mahayana dalam waktu singkat. Selama dia mencapai alam Mahayana tingkat kedua, Kui Wanxing bukanlah apa-apa. Bahkan jika Kui Wanxing dalam kondisi terbaik, dia tidak akan menjadi lawannya saat itu. Sentian tidak bisa melawan pertempuran yang tidak pasti, dia hanya membiarkan Kui Wanxing pergi setelah dia cukup percaya diri. Bukan itu masalahnya, hanya saja. Xing Daorong tidak tahu harus berkata apa, dia hanya sedikit khawatir. Jangan khawatir, bahkan jika Kui Wanxing kembali ke kondisi puncaknya, aku dapat dengan mudah membunuhnya. Sentian tersenyum tipis, melompat turun dan memasuki vena gua. Melihat ini, Xing Daorong hanya bisa menghela nafas dan melihat ke arah Kui Wanxing dan berkata, Kui Wanxing, aku akan mengampuni hidupmu hari ini. Jika kamu berani memanfaatkan batu roh peri milikku, aku akan membunuhmu. Penampilan Xing Daorong yang arogan dan hanya bisa tersipu karena marah, tetapi dia tidak berani mengatakan apapun dan berbalik dan pergi bersama yang lain. Melihat Kui Wanxing pergi, Xing Daorong terus memimpin orang-orang untuk menjaga puncak gunung untuk mencegah siapapun terus menambang urat batu roh peri. Sentian meminta Bai Sheng untuk memimpin orang ke tambang, dan dia menemukan tempat tersembunyi untuk mulai berlatih. Dengan begitu banyak batu peri, Sentian tahu bahwa dia pasti akan mampu menembus alam Mahayana tingkat pertama. Di sisi lain, Kui Wanxing, yang terluka parah dan membawa orang-orangnya kembali ke kota binatang, sangat marah hingga dia memuntahkan beberapa mangkuk darah. Jika dia bukan seorang biksu tetapi orang biasa, dia akan mati karena muntah darah. Tuan, banyak tentara mulai pergi secara diam-diam dan pergi ke rumah Xing dan rumah Yan. Apa yang harus kita lakukan? Saat ini, pengurus rumah tangga bertanya dengan suara rendah. Sekarang kedua putra Kui Wanxing telah meninggal, Kui Wanxing terluka, dan seluruh rumah Kui diselimuti awan gelap, sehingga banyak komandan di bawah yang sedikit takut. Apalagi hari ini, melihat dengan mata kepala sendiri Sentian, seorang biksu Mahayana tingkat pertama, memukuli Kui Wanxing, seorang biksu Mahayana tingkat 8, hingga ia muntah darah, yang semakin mengejutkan para prajurit ini. Serigala bermata putih asing ini sudah mencari rumah baru sebelum aku mati. Kui Wanxing menamparkan meja dengan telapak tangannya karena marah. Tapi marah tetaplah marah,
tapi Anda masih harus menemukan cara untuk menghentikannya. Jika semua bawahannya kabur dan dia menjadi komandan terbuka, kekuatan apa yang dimiliki seluruh rumah Kui? Tapi sekarang dia tidak punya cara untuk mengambil kembali urat batu roh peri. Tuan, kita bisa berbicara dengan Yan Mansion. Bagaimanapun, ini adalah urat batu roh peri. Saya tidak percaya Yan Xuangying akan berdiam diri dan memanfaatkan Xing Daorong. Akan terjadi pada Xing Daorong. Tidak mungkin dia bisa menjadi tandingan kedua keluarga kita. Ya, saya akan berbicara dengan Yan Xuangying. Pergilah dan bersiaplah. Siapkan beberapa hadiah lagi, terutama Xiao Kui dari rumah saya. Yan Xuangying itu sudah ingin bermain dengan mereka. Saya tidak pernah bersedia memberikannya. Itu, Kui Wanxing berkata kepada pengurus rumah tangga. Kepala pelayan itu mengangguk lalu mundur. Kui Wanxing meminum beberapa pil untuk menyembuhkan lukanya. Kemudian dia mengganti pakaiannya dan langsung pergi ke Yan Mansion. Kediaman 3 Jenderal Binatang Buas tidak jauh, hanya perlu 10 menit untuk merasakannya. Saat ini, Yan Xuangying sedang duduk di aula, makan buah dengan santai. Dia sedang menunggu Kui Wanxing, dan dia tahu bahwa Kui Wanxing pasti akan datang mencarinya. Setelah Kui Wanxing kembali dari pinggiran kota, Yan Xuangying mendapat berita tersebut, dan fakta bahwa Kui Wanxing dilukai oleh Sentian, seorang biksu Mahayana tingkat pertama, juga diketahui oleh Yan Xuangying. Yan tua, aku datang menemuimu untuk minum. Pada saat ini, suara Kui Wanxing terdengar, dan kemudian dia melangkah ke aula. Dan di belakang Kui Wanxing, ada seorang gadis kecil yang secantik bunga. Gadis kecil itu terlihat sedikit ketakutan. Lao Kui, mengapa kamu punya waktu untuk datang ke tempatku? Apakah kamu tidak sibuk mengumpulkan batu roh abadi? Yan Xuangying bertanya, pura-pura tidak tahu apa-apa. Kamu tidak menyukai seorang gadis kecil di rumahku beberapa waktu lalu. Aku sedang bermain saat itu, jadi aku tidak memberikannya kepadamu. Aku tidak ingin bermain lagi, jadi aku mengirimkannya kepadamu. Kui Wanxing tersenyum tipis, lalu dia berkata kepada gadis kecil di belakangnya. Mengapa kamu tidak pergi dan melayani Jenderal Yan? Ingatlah untuk melayani Jenderal Yan dengan baik dan membuatnya merasa nyaman. Ya, gadis kecil itu membungkuk sedikit lalu berjalan menuju Yan Xuangying. Yan Xuangying mencek sibir, lalu melambaikan telapak tangannya dengan ringan. Ledakan. Semburan kekuatan spiritual menghantam gadis kecil itu secara tak terduga, menjatuhkannya dan jatuh ke tanah, muenteh darah dan sekaret. Aku tidak ingin barang-barangmu yang lain dimainkan. Yan Xuangying mendengus dingin. Di mata mereka, pelayan seperti itu lebih rendah dari kutu kupret, jadi mereka membunuh mereka begitu saja tanpa beban psikologis apapun. Kui Wanxing hanya melihatnya sekilas tanpa amarah, tapi berkata sambil tersenyum, aku akan mencarikan yang lebih baik untukmu, dan aku akan memberikannya padamu. Kui tua, kamu sangat masuk akal hari ini, bukan? Kamu. Apakah ada yang ingin kamu tanyakan padaku? Yan Xuangying bertanya dengan sedikit kesenangan. Apa yang kamu mohon? Aku hanya ingin mendiskusikan sesuatu denganmu. Oh, apa yang sedang kita diskusikan? Yan Xuangying bertanya. Kamu juga tahu bahwa aku telah memperoleh batu roh abadi. Kecuali beberapa di antaranya yang dikirim ke istana Tuan Kota, aku menyimpan sisanya. Lagi pula, benda-benda ini tidak berguna bagi keadaan kita saat ini. Punya cara. Kita bisa menjual batu peri ini dengan harga tinggi, dan sekarang kita telah menemukan lapisan batu peri di pinggiran kota, yang sangat berharga. Sekarang Xing Daorong menempati urat batu roh peri, dia ingin mengambilnya sendiri, jadi saya ingin mendiskusikan bahwa kedua keluarga kita dapat mengambil alih urat batu roh peri, dan kemudian kita menambangnya. Saya akan memiliki pasar, dan kita 50-50 antara kedua keluarga, Anda tidak perlu melakukan apapun. Bersambung.